Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa'ul khair ayuhat talabah, kaifa halukum? Alhamdulillah hadal masa qadarna ala ta'lim wa ta'allum jama'atan fi hadhihi al-maddah al-maddah al-arabiyah. Wal an namdi ila ad-dars salis yani at-taraqib. Ihtamu huna. Sore ini kita akan mempelajari materi yang selanjutnya, yaitu di pelajaran yang ketiga tentang pola-pola kalimat. Perhatikan, saya akan langsung masuk ke dalam materi. Ya. Di sini ada 6 ya, ada 6 sebenarnya. Tapi kita bisa rumuskan ke dalam 3, karena di sini materi pokoknya adalah tentang adatul istifham. Tetapi secara tidak langsung kita nanti akan masuk ke dalam ranah jumlah fi'liyah secara khusus. Baik, nahnu nulahid, kita akan memperhatikan dari tabel yang pertama. Guna adatul istifham madza. Di sini ada kata tanya madza. Alladzi indahu makna apa. Jadi punya arti apa. Ana aqra. Madza taf'al? Aqra'u as-sahifah. Madza taf'al? Aqra'u as-sahifah. Atau al-ijabah as-tsaniyah. Ada al-ijabah al-ula. Madza taf'al? Sa'aqra'u as-sahifah. Ada ijabah as-tsaniyah. Sa'aqra'u hunaka bi ziyadati sa. Sahada bimakna akan. Nah, jadi fi'il mudhari itu ya, mudhari namanya fi'il mudhari itu dia memiliki arti sekarang ya. Hadir awil mustaqbal. Hadir bimakna hadir awil mustaqbal. Mustaqbal itu future. Mustaqbal. Jadi sekarang ya atau akan datang. Nah, jawabannya ini adalah jawaban yang hadir ya. Yang ini yang kedua adalah jawaban yang mustaqbal begitu. Nah, fatab'an hunaka al-misal kaifa nas'al wa kaifa nujib. Di sini ada bagaimana kita diberikan permisalan atau contoh bagaimana kita bertanya. Seperti di pertanyaan pertama, ini pertanyaan sangat simpel dan pasti kita akan menggunakannya setiap hari kepada siapapun. Mada taf'al? Apa yang kamu lakukan? Mada tusyahid? Apa yang kamu tonton? Mada takwi? Apa yang kamu setrika? Mada tasirina? Apa yang kamu cuci? Mada taknusina? Apa yang kamu sapu? Tentunya dengan jawaban, bisa dengan jawaban yang sekarang atau jawaban yang dalam makna akan datang atau masih berupa rencana. Nah, fataban hunaka nujibu bi mudhari. Nah, fihi ya, fi al-jumlah al-fi'liyah hadhihi ada syakal hunaka fi'il summa fa'il wa bi ziyadati hada nusammi bi maf'ulun bi. Maf'ulun bi ini ya, ada satu lagi namanya maf'ulun bi. Fi'il itu kata kerja atau dalam bahasa Indonesia kita sebut predikat. Fa'il itu adalah subjek ya atau pelaku. Lalu maf'ulun bi adalah objeknya. Ya. Kalau di sini, di jawaban yang model 1 dan 2, fi'il dan fa'il terangkum dalam satu kotak ini. Nah, ini ada fi'il dan fa'il semuanya. Apa fa'ilnya atau fi'ilnya apa? Yaqra'u atau qara'a yaqra'u. Lalu fa'ilnya adalah takdiruhu ana. Di situ ada alif. Nah, alif ini adalah aslinya ana, seperti minggu lalu yang sudah saya, atau beberapa hari lalu sudah saya jelaskan. Nah, tinggal sekarang maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bih di dalam kalimat ini, itu adalah objeknya apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita setrika, apa yang kita cuci, apa yang kita sapu. Nah, tentunya ada karakteristik atau ciri khas yang melekat pada maf'ulun bih atau objek. Yaitu setiap objek dia harus berakhiran fathah atau fathatain. Kapan menjadi fathah? Fathah apabila dia ya, sebuah objek yang apabila dia diikuti dengan alif lam. Ya. Kalau fathatain maka dia tanpa ada alif lam, begitu. Nah, misalkan jika ini kita sebut tanpa alif lam maka aqra'u sahifatan. Ya, usyahidu tilfazan. Ya, begitu. Ya. Nah, ini maf'ulun bih. Ini karakternya maf'ulun. Dalam bahasa Arab ini disebut mansub. Makanya maf'ulun bih itu ya
i'rabnya adalah mansubun bil fathah. Mansub itu artinya dia berharokat nasab. Nasab itu lambangnya adalah fathah. Begitu. Nah, ini. Ya, kita lihat yang pertanyaan kedua. Di sana menggunakan kata tanya mata. Mata ini artinya kapan. Kalau mata tadi apa? Nah, kalau mata ini kapan? Contoh, mata taqra as-sahif. Nah, tentunya ini kembali kepada penggunaan tadi ya, jumlah fi'liyah dengan fi'il fa'il lalu ada maf'ulun bih. Kapan kamu membaca koran? Begitu. Akru as-sahifah. Nah, ini ada contoh jawaban menggunakan jam atau waktunya menggunakan jam. Nah, oke. Contoh waktunya yaitu menggunakan jam. Nah, ini seperti ini. Nah, ini namanya dalam bahasa Arab. Ketika kita disebut sini kita sebut tadi maf'ulun bih, ada model lain, tidak hanya fi'il lalu fa'il, ya. Dalam jumlah fi'liyah itu ada juga dzaraf, zarfun. Zarfun ini terbagi dua. Ada zarful makan atau keterangan tempat, ada zarful zaman. Zaman ini keterangan waktu. Nah, kira-kira ketika kita berhubungan dengan jam, bisa bimistihada dengan seperti ini, maka sudah barang tentu kita akan masuk ke dalam makna keterangan waktu. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah kapan? Jelas, bukan di mana. Kalau di mana ada di sini. Nah, ini kita sebut nanti ada di tabel yang ketiga yaitu zarful makan dengan tambahan pemberitahuan atau keterangan waktu tempat. Di tempatnya di mana saha ghurfatun naum. Begitu. Jadi yang atas ini bagaimana kita bisa mengenal maf'ulun bi ya dengan ada pemaknaan future akan ya atau now sekarang ini. Jadi yang atas ini begitu ya pembahasannya. Lalu yang kedua dengan ketiga itu hampir sama karena kita di sini membahas tentang zorof. Zorof itu apa? Keterangan. Ada dua, keterangan waktu dan keterangan tempat. Untuk memancing keterangan waktunya, maka kita bisa gunakan kata tanya mata. Untuk memancing informasi tentang keterangan tempat, maka kita bisa menggunakan adatul istifham, yaitu aina. Nah, begitu. Ya, tentunya kalian seperti ini, insya Allah, beberapa dari kalian sudah mengerti, tetapi tidak salah jika kita mengulas kembali. Baik. Baik, untuk sini pertemuannya saya kira cukup. Kalian tugasnya hanya perlu kalian yang pertama ya. Tugasnya adalah kalian resum materi kita hari ini. Ada 3 poin ya. 3 atau berapa poin. Pokoknya resum dari contoh tadi sudah dijelaskan tadi. Saya konklusi lagi. Yang mata ini adalah mengenalkan zarful zaman. Yang makan ada yang untuk yang ketiga adalah mengenalkan zarful makan. Tentunya dibantu dengan harfu jar. Nah, tentunya di sini nanti kenapa Pak harfu jar? Karena di sana itu ada fi, ala, amama dan sebagainya teman-temannya. Akhirnya membuat dia ini ya ismul majrurnya atau kata yang jatuh setelah huruf jar dia wajib berharokat kasroh. Nah, seperti dulu pernah dijelaskan. Nah, kalau tadi mansub kenapa? Kalau mansub itu karena dia menjadi maf'ulun bi. Ya. Nah, resum materi sore hari ini nomor 2 buat contoh serupa, buat kalimat ya. Contoh yang ada di tabel, saya kasih nomor, tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Saya minta kalian masing-masing tabel untuk membuat 3 kalimat. Kalimatnya harus out of the box, artinya keluar dari apa yang ada di kitab. Silakan. Buat di tabel 1 buat 3, di tabel 2 buat 3, di tabel 3 buat 3. Ya. Artinya di sini harus ada 2 jawaban. Ada jawaban yang sekarang atau hadir, ada jawaban yang mustaqbal. Ya, seperti ini. Buat masing-masing 3. Ya, saya kira cukup. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup atau japri kepada saya. Semoga belajarnya tetap semangat, bisa menangkap dengan baik penjelasan saya pada hari ini. Dan hari ini adalah hari Jumat di akhir pekan. Semoga kalian bisa mengakhiri pekan dengan baik. Menurut info juga kalian akan segera bertatap muka insya Allah dan semoga kita diberikan kesehatan Allah agar bisa menjalani rencana-rencana kehidupan dengan lebih rencana kehidupan dan kedepannya agar lebih baik. Syukron. Astaghfirullah.
fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.